Selamat datang adik-adik, tentu saja di sesi Math Class bersama dengan Kak Mel. Nah, kali ini kita akan belajar untuk matematika kelas 6 nih. Jadi buat kalian yang duduk di kelas 6, kalian bisa langsung mempersiapkan diri kalian untuk menyimak soal-soal matematika nih. Nah, kalian juga boleh membagikannya ke teman kalian, teman tapi mesra, pacar, atau sahabat kalian dimanapun untuk menyimak soal-soal matematika kelas 6. Jadi kita bisa belajar bersama-sama ya, walaupun jarak yang memisahkan, kita masih tetap bisa belajar bersama. Nah, saran dari Kak Mel, silakan kalian bisa mempersiapkan alat tulis kalian. Boleh buku, boleh ballpoint, boleh pensil juga, terserah kalian lah. Yang penting kalian nanti juga bisa langsung hitung gitu kan. Karena matematika itu perlu adanya hitungan, bukan hanya sekedar menghafal saja atau bahkan dilihat saja. Wah, tidak jadi teman-teman ya. Oke, kalian sudah siap? Oke, ada yang masih mempersiapkan nih kayaknya. Oke, Kak Mel tunggu nih ya. Kak Mel tunggu sembari Kak Mel senam tangan terlebih dahulu. Oke. Oke, ternyata sudah siap nih, kata teman-teman yang ada di rumah. Oke, kita mulai di soal pertama. Soal ini bisa dibilang soal yang mudah ya tentunya dari beberapa soal yang ada tentunya. Karena matematika itu tidak ada yang sulit ya kan? Oke, untuk soal pertama ini ternyata kita diminta untuk menentukan benar atau salah dari pernyataan yang ada di bawah ini. Nah, pernyataan A dan B itu adalah pernyataan yang sama, kemudian C dan D adalah pernyataan yang sama juga. Kita mulai eksekusi pernyataan A dan B terlebih dahulu. Di sini tertera bahwasannya 210 ditambah 420 dibagi 35 sama dengan 18. Kemudian yang di sini 222. Kira-kira nih mana yang benar ya kan? Langsung saja kita eksekusi. Kita tulis di sini ya 210 ditambah 420 dibagi 35. Nah, ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian. Kira-kira mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Iya, benar banget. Pembagian. Kita kurung di sini ya. Oke. Kemudian kita kerjakan 420 dibagi 35. Kalau teman-teman hanya melihat saja, tentu saja hasilnya tidak ada. Langsung saja kita eksekusi teman-teman dengan cara pembagian bersusun ya kan? Seperti yang sudah dipaparkan oleh guru kalian di sekolah. 420 dibagi 35. Kita lihat nih, dua angka yang depan nih ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman. Dua angka terdepan ini 2 dibagi 35. 35 kali berapa yang hasilnya 42? 35 kali? Iya, satu. Kenapa kok tidak dikali dua? Karena kalau kali dua itu lebih ya kan? Karena 35 kali dua sebenarnya 70. Sehingga kita menggunakan 35 kali satu yang hasilnya 35. Terus kita kurangi teman-teman. Kemudian 42 dikurangi 35 berapa? 7, benar. Nolnya turun. 70 dibagi 35. Berapa kiranya? 2. 2 kali 35 sama dengan 70 dikurangi 0 ya kan? Jadi hasilnya sama dengan 12 di sini. 12. Terus ditambah 210. Berapa kiranya 210 ditambah 12 akan sama dengan 222. Jadi untuk pernyataan A ini benar atau salah teman-teman? Iya, salah. Jadi kita coret gini. Terus pernyataan yang B benar, coret. Oke. Nah, kemudian kita ke pernyataan C dan D. 58 dikali 2 ditambah 24 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, di sini ada perkalian, ada penjumlahan, kemudian ada pembagian. Kira-kira mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Kali atau bagi nih? Iya, kali terlebih dahulu. Kenapa kali terlebih dahulu? Karena untuk dasar
dari operasi itu, teman-teman, harus dikerjakan dari kiri terlebih dahulu. Kalau misalkan perkalian ada di bagian paling kiri, maka kita kerjakan perkalian dulu. Kalau misalkan pembagian ada di bagian paling kiri, berarti pembagian terlebih dahulu yang dikerjakan. Nah, karena ini yang ada di sebelah kiri banget nih perkalian, maka kita kerjakan yang ini. Kemudian nanti kita kerjakan yang pembagian. Begitu. Nah, 58 dikali 2. Berapa kiranya 58 kali 2 ya, teman-teman? 8 dikali 2 berapa tuh? Iya bener 16. Nyimpan 1 ya kan? 5 kali 2 10 ditambah 1 11. Berarti hasilnya 116. Terus ditambah 24 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 24? Iya bener banget. 6 ya. 6. Terus 116 ditambah 6. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa menghitung dengan eh, cara bersusun begitu. Nah, teman-teman harus menggunakan jari misalkan. Berarti 116 di mulut dan 6-nya begini. 116, 117, 118, 119, 120, 121, dan 122. Jadi 116 tambah 6 itu adalah 122. Akan tapi teman-teman pasti bisa sih karena kalian sudah kelas 6 ya. Untuk penjumlahan bersusun ya tinggal ditaruh di sini ya kan. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Satunya ditaruh di sini. 1 tambah 1 2. Satu turun. Hasilnya adalah 122. Berarti opsi pernyataan yang C ini benar. Terus pernyataan yang D ini salah. Nah, gampang banget kan? Tentu saja kalian pasti bisa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, bagi kalian yang mungkin sedang menulis, kalian bisa langsung pause video ini untuk menulis beberapa hitungan yang ada. Oke, ini dia. Pertanyaan 2. Ini juga terkait pernyataan benar dan salah gitu. Nah, di sini opsi A adalah Arya berada 10 langkah di sebelah kiri dari tiang bendera. Kemudian Arya berjalan ke sebelah kanan 8 langkah, maka posisi Arya 2 langkah sebelah kiri tiang bendera. Wah, gimana ya? Nah, kalau seperti ini, teman-teman harus membuat yang namanya apa nih? Membuat namanya apa nih? Iya, benar banget. Garis bilangan. Nah, jadi Arya tuh ini ya, Arya yang pakai topi biru berada 10 langkah di sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman, garis bilangan itu pasti di sini 0, kemudian ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, kemudian Arya berada 10 langkah di sebelah kiri. Nah, ini dari tiang bendera, berarti ke arah yang negatif. Kemudian Arya berjalan ke sebelah kanan 8 langkah. Berarti ke sini 8 langkah. Kemudian posisi Arya itu katanya di pernyataan itu 2 langkah sebelah kiri tiang bendera. Nah, apakah benar? Kita coba saja lihat. Karena dia ada di sini, kemudian dia berjalan ke sebelah kanan. Berarti ke arah mana nih, teman-teman? Berarti ke arah sana ya. Sebelah kanan 8 langkah. Berarti kita hitung sama-sama ya. Satu. Oke, maaf teman-teman. Aduh. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti Arya nanti ada di sebelah sini nih, teman-teman. Ada di sebelah sini ya. Nah, berarti posisi Arya ini 2 langkah sebelah kiri tiang bendera. Tiang benderanya kan ada di posisi 0 nih. Berarti benar ya, 2 langkah di sebelah kiri tiang bendera. Benar. Nah, kemudian negatif 10. Negatif 10 berarti yang Arya ini tadi ditambah 8 ke Arya yang sebelah kanan ini tadi sama dengan negatif 18. Benar nggak teman-teman? Padahal di sini Arya ada di negatif 2. Berarti ini salah pernyataannya. Oke, kemudian pernyataan yang C, jika Amina berada 4 langkah sebelah kanan. Oke, Amina sudah berada di 4 langkah sebelah kanan ya. Kemudian jarak antara Amina dan Arya adalah 14 langkah. Jadi jarak awalnya nih teman-teman, apa 14 langkah? Ya sudah, kita hitung saja kalau misalkan teman-teman tidak bisa mengubah ke dalam kalimat matematikanya.
Kita coba hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti jarak antara Amina dan Arya adalah 14 langkah. Berarti benar ya teman-teman. Benar. Nah, kemudian di sini pernyataan D, negatif 2, negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 10. Wah, kira-kira gimana tuh ya kan? Kalau kita menggunakan garis bilangan lagi, bisa ya teman-teman. Nah, ini coba akan Kak Mel hapus terlebih dahulu. Mana ya? Kak Mel hapus terlebih dahulu. Wah. Oke, jadi negatif 2, kemudian melangkah ke sebelah kiri sebanyak 8 ya, karena kan ini negatif 8 berarti ke sebelah kiri. Negatif 2 ke 8 langkah berarti ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti negatif 2, negatif 8 itu ada di negatif 10. Kemudian positif 4 berarti ke sebelah kanan. Balik lagi ke kanan 4 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa nih? Sama dengan negatif 6. Nah, ini negatif 10. Berarti ini salah, teman-teman. Atau kalian bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Negatif 2, negatif 8 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang negatif 2, negatif 8. Negatif 2, negatif 8. Nah, antara 2 dan 8 ini banyakkan mana, teman-teman? Banyakkan 8 kan ya? Berarti pasti nanti ini akan negatif juga hasilnya. Kemudian boleh ya, kita andaikan negatif itu adalah kita punya hutang gitu. Kita punya hutang 2, kita punya hutang lagi 8. Maka hutang kita akan nambah atau mengurang, teman-teman. Nambah kan pasti. Berarti negatif 2, negatif 8, berarti hutangnya jadi tambah banyak nih. Berarti negatif 10, 2 tambah 8 ya kan, negatif 10. Terus ditambah 4. Nah, kita punya hutang 10. Nah, plus itu atau positif, kita andaikan sebagai kita membayar hutangnya. Berarti kalau kita punya hutang 10, kita bayarkan 4, berarti hutangnya masih kan? Masih tapi berkurang kan? Masih berarti simbolnya negatif, kemudian berkurang tapi kan nilainya. Kita punya hutang 10, kita bayarkan 4. Jadi hutang kita tinggal berapa nih? Iya, 6. Tapi kita dengan pengandaian yang masih punya hutang berarti hasilnya adalah negatif 6. Di sini negatif 10 berarti salah. Gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin ada pertanyaan bisa kalian langsung tuliskan di kolom komentar. Oke, soal selanjutnya terkait operasi hitung campuran. Nah, kenapa Kak Amil bilang operasi hitung campuran? Karena di sini ada bilangan bulat, kemudian ada pecahan biasa, ada bilangan desimal. Kemudian operasinya di sini ada operasi pembagian, kalian, dan penjumlahan. Nah, kira-kira yang mana dulu nih yang harus dikerjakan? Antara pembagian ataukah perkalian? Iya, benar banget. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu mulai dari kiri, yaitu pembagian. Oke, kita sama-sama tulis ya di sini negatif 224 dibagi. Bagi itu jadi apa, teman-teman? Jadi kali. Kemudian, pecahan biasa ini yang semula pembilang menjadi penyebut, yang semula penyebut menjadi pembilang. Berarti 4 per 2 dikali 0,25. 0,25 itu Kak Mel bisa tulis sebagai 25/100. Boleh ya teman-teman? Karena di sini ada dua angka di belakang koma, jadi per 100. Nah, 25/100 ini bisa Kak Mel sederhanakan dengan sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,25 ini boleh nanti Kak Mel menulisnya 1/4 ya teman-teman. Kak Mel tulis di sini 1/4 ditambah negatif 45. Oke, nah langsung saja kita eksekusi nih teman-teman.
Kita coba lihat nih, ini di sini ada 4, di sini juga ada 4. Bisa sama-sama disederhanakan. Kemudian 2 dengan 224 bisa kita sederhanakan. 224 dibagi 2 itu sama aja dengan negatif 112. Kemudian positif dengan negatif berdekatan, langsung saja kita kalikan. Positif kali negatif sama dengan, iya, negatif 45. Kemudian negatif 112, negatif 45, maka hasilnya nanti apa teman-teman? Positif atau negatif nih? Iya, negatif. Nah, kalau seperti ini kalian boleh mengandaikan kalau kalian itu memiliki hutang. Jadi, kalian punya hutang 112 nih. Kalian punya hutang lagi 45. Jadi, hutang kalian nambah atau kurang nih? Nambah kan ya. Kalau nambah berarti kita langsung aja tambah 112 tambah 45. Berapa nih? 2 tambah 5 9 7. 1 tambah 4 sama dengan 5. 1 turun berarti hasilnya adalah negatif 157. Jawabannya yang A. Karena A itu I love you. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ada ikan nih. Oke, perbandingan banyak ikan koi dan ikan mujair nih, teman-teman. Kemudian perbandingannya berapa tuh, teman-teman? Perbandingannya berapa itu, teman-teman? Di sini sepertinya tertutup ya, teman-teman. Oke, 4:5, teman-teman. 4:5. Kemudian ikan koi 4, ikan mujairnya 5. Terus jika jumlah kedua jenis ikannya 810 ekor, selisih banyak ikan koi dan mujair adalah. Nah, ini gampang banget sih teman-teman. Kalau kalian ditanya selisih sama dengan, kalian kan sudah diketahui nih, ikan koi dan ikan mujair perbandingannya. Berarti selisih perbandingan dibagi jumlah perbandingan dikali jumlah ikannya. Jadi, selisih perbandingan berapa, teman-teman? Kan ini antara 4 dan 5, berarti selisihnya adalah 1. Jumlah perbandingannya berapa? 5 ditambah 4, 9. Jumlah ikannya berapa? 810. Nah, 9 sama 810 kan bisa nih dibagi. Sama-sama dibagi 9. 81 dibagi 9 sama dengan 90. Jadi, untuk selisihnya adalah 90 ekor. Jawabannya yang C. Karena C itu cinta. Dung, 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 dung. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini terkait hasil operasi hitung bilangan akar pangkat 3 dari 19.683 dibagi 27 dikali akar pangkat 2 dari 144 ditambah 5 pangkat 3 adalah. Nah, teman-teman tidak perlu menggunakan kalkulator karena kita bisa langsung menghitung. Yang terpenting teman-teman masih hafal dengan hasil perpangkatan. Nah, jadi Kak Mel tulis terlebih dahulu ya di sini. Kak Mel tulis terlebih dahulu, sebentar ya teman-teman. Akar pangkat 3 dari 19.683 dibagi 27 dikali akar pangkat 2 dari 144 ditambah 5 pangkat 3. Nah, teman-teman harus hafal nih dengan perpangkatan seperti ini. 1 pangkat 3 itu kan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, 4 pangkat 3 itu sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, kemudian 6 pangkat 3 sama dengan 216, kemudian 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, kemudian 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, caranya teman-teman, kalau kita ingin mencari hasil dari perpangkatan ini, akar pangkat 3 dari 19.683, kalian harus memisahkan bilangan ini. Jadi, kita harus memisahkan 3
angka ya teman-teman. Jadi kita harus pisahkan 1, 2, 3, pisah seperti ini. Jadi nanti ada bilangan yang depan itu 19 dan bilangan yang belakang itu adalah 683. Langkah selanjutnya adalah kalian lihat nih, karena ini kan satuannya 3 nih teman-teman. Kalian cari nih hasil dari perpangkatan tadi yang satuannya adalah 3. Satuan tuh letaknya di mana sih? Satuan kan letaknya di belakang ya teman-teman. Kalian coba lihat nih mana ya kira-kira yang belakangnya itu 3 gitu loh teman-teman. Iya benar banget 7 pangkat 3 ini ya teman-teman. 7 pangkat 3. Oke. 7 pangkat 3 hasilnya 343. Berarti di sini boleh Kak Mel tulis begini ya. Oke, maaf teman-teman. 7 di sini. Nah, 19 yang bagian depan. Kalian coba lihat deh, berapa pangkat 3 yang hasilnya 19? Kan tidak ada ya. Berarti kalian cari aja yang mendekati. Berarti tidak boleh melebihi dari 19. Berapa kiranya? Iya, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Berarti di sini 27. Jadi, akar pangkat 3 dari 19.683 itu sama dengan 27. Kemudian kita langsung saja tulis kembali dibagi 27 dikali akar pangkat 2 dari 144. Ini juga perlu kalian hafal ya teman-teman. Berapa? Iya, 12 ditambah 5 pangkat 3 berapa? 125. Kita tulis di sini. Nah, kemudian kita langsung saja kerjakan dari kiri ke kanan. Karena antara pembagian dan perkalian kan sama-sama kuat nih. Maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri yang ditulis terlebih dahulu. Karena di sini yang ditulis adalah pembagian, berarti 27 dibagi 27 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 125. 1 dikali 12 berapa? 12 ditambah 125. Berapa kiranya 125 ditambah 12? 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 turun berarti 12 ditambah 125 itu sama dengan 137. Jawabannya yang A. Mudah kan teman-teman? Jadi matematika itu memang mudah ya teman-teman. Kak Mel harap kalian semakin jago matematika dan terus belajar bersama Kak Mel di Melisa Kartika's Channel.